Yo, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Setelah episode 73 versi fullnya rilis, kita langsung disajikan episode 74 Attack on Titan The Final Season. Episode ini hanya mengambil satu chapter dari manganya, yaitu pada chapter 114. Di episode ini hanya berfokus tentang masa lalu Zeke, karena di episode sebelumnya Zeke terlihat putus asa karena tidak bisa mewujudkan keinginannya. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 74 anime Attack on Titan The Final Season. Let's go! Episode 74 ini diberi judul Satu-satunya Penyelamat. Oh iya, sebagai tambahan, flashback ini terjadi sebelum kejadian Grisa dan restorasi Eldia dikirim ke Pulau Paradis. Kejadian ini terjadi saat Zeke masih balita. Zeke diajak Grisa dan Daina ke sebuah menara di luar tempat penampungan kaum Eldia Marley. Awalnya mereka disambut baik oleh tukang bersih di sana. Namun saat tukang bersih itu tahu kalau Grisa dan keluarganya adalah orang Eldia, mereka langsung disiram menggunakan air cucian. Begitu juga saat di jalanan mereka mendapatkan diskriminasi dan hinaan dari orang-orang Marley. Saat Zeke berusia 7 tahun, Zeke disuruh untuk ikut militer agar menjadi kandidat pewaris Titan Shifter, atau dalam hal ini biasa disebut dengan sebutan pejuang. Hal ini dikarenakan restorasi Eldia yang dipimpin ayahnya memiliki misi untuk merebut Founding Titan, dan kabarnya kandidat pejuang yang terpilih nantinya akan dikirim ke Pulau Paradis untuk merebut Founding Titan juga. Meski sama-sama akan merebut Founding Titan, namun tujuan mereka berbeda. Kalau tujuan Marley adalah untuk menguasai dunia, sedangkan restorasi Eldia bertujuan agar kaum Eldia di benua Marley tidak mendapatkan diskriminasi lagi. Maka dari itu Zeke disusupkan untuk masuk sebagai kandidat pejuang. Namun kenyataan berkata lain. Jika dibandingkan dengan teman seangkatannya, Zeke adalah calon pejuang yang paling lemah. Hal ini dikarenakan Zeke yang dipaksa ayahnya untuk menjadi calon pejuang, sehingga hasilnya Zeke menjalani misi tersebut dengan setengah-setengah. Oh iya, orang yang mengawasi dari atas ini adalah Magat dan pewaris Beast Titan saat ini, yaitu Tom Xaver. Lanjut, saat sore hari Zeke dititipkan ke kakeknya, karena Grisa dan Daina harus pergi ke sebuah klub dansa. Namun sebenarnya mereka pergi ke tempat kelompok restorasi Eldia. Di sini Zeke mendapatkan doktrin Marley dari kakeknya, yang intinya karena kaum Eldia dulu pernah menyerang dan menghancurkan kota di Marley, maka orang-orang Eldia di masa sekarang harus menanggung dosa-dosa leluhurnya. Dan saat di rumah, Zeke juga mendapatkan doktrin dari ayahnya, yang berlawanan dari doktrin Marley, yaitu sebenarnya sang Titan pertama yaitu Ymir Fritz tidak pernah mengharapkan terjadinya kehancuran. Hari demi hari prestasi Zeke di militer tak ada kemajuan, dan saat pulang Zeke bertemu dengan pewaris Beast Titan yaitu Tom Xaver. Dan mulai dari sini Zeke merasa Tom Xaver adalah sosok ayah bagi dirinya. Berbeda dengan Grisa yang terus-menerus memberi tekanan kepada Zeke. Sesampainya di rumah, Zeke mengintip pembicaraan ayahnya tentang prestasi Zeke. Namun Zeke ketahuan, Zeke lagi-lagi mendapat tekanan dari ayahnya agar Zeke bisa menjadi pejuang. Keesokan harinya, saat Grisa dan Daina melihat langsung pelatihan Zeke, ternyata Zeke jauh dari harapan. Grisa pun terlihat kecewa. Dan setiap malam Grisa dan Daina terus bertengkar mengenai Zeke yang tidak bisa memenuhi harapan Grisa. Lanjut, saat Zeke bermain lempar tangkap dengan Tom Xaver, Zeke bertanya kenapa Tom Xaver menjadi seorang pejuang. Dan alasan Tom Xaver menjadi seorang pejuang yaitu untuk meneliti rahasia tentang Titan. Karena Tom Xaver hanya sebagai seorang peneliti, jadinya Titan Tom Xaver tidak berguna di medan peperangan. Saat Zeke membersihkan lantai di lorong, Zeke mendengar percakapan dari kepolisian Marley yang menjelaskan bahwa mereka tinggal sedikit lagi akan membongkar kedok dari para restorasi Eldia, yang mana restorasi Eldia ini adalah kelompok pemberontak atau kelompok teroris di Marley. Zeke yang mendengar hal tersebut jelas-jelas mengetahui
yang dibahas para kepolisian Marley adalah kelompok rahasia ayahnya. Sehingga Zeke dengan memberanikan diri memberitahu ayahnya dan ibunya agar segera berhenti menjalani restorasi Eldia. Karena jika ketahuan, mereka akan dikirim ke Pulau Paradis dan dijadikan Titan. Namun bukannya malah ditenangkan dan dijelaskan baik-baik, di sini Grisha malah kecewa dan memarahi Zeke. Zeke pun merasa sangat bimbang. Maju kena, mundur juga kena. Karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa diajak Zeke berbicara, keesokan harinya Zeke curhat ke Tom Saver mengenai orang tuanya yang merupakan kelompok restorasi Eldia. Lalu Zeke berpamitan kepada Tom Saver karena sebentar lagi Zeke dan keluarganya akan dikirim ke Pulau Paradis. Namun Tom Saver memberi sebuah saran kepada Zeke agar Zeke mengadukan orang tuanya ke Marley. Jika Zeke mengadukan orang tuanya, maka Zeke dan kakek neneknya bisa selamat. Dan Zeke pun mengadukan kedua orang tuanya kepada kepolisian Marley. Orang tuanya dan kelompok restorasi Eldia pun ditangkap dan dikirim ke Pulau Paradis. Di sini Zeke dipeluk Tom Saver sambil mengatakan keputusan yang dilakukan Zeke sudah benar. Karena menurut Tom Saver, sebenarnya kedua orang tua Zeke tidak benar-benar menyayangi Zeke, dan Zeke hanya digunakan untuk memenuhi ambisi orang tuanya saja. Kini Zeke sudah menginjak masa remaja, dan sebentar lagi waktu pewarisan Titan Shifter sudah dekat. Sebelum melakukan ritual pewarisan, Tom Saver sempat mengatakan kepada Zeke tentang penelitiannya bahwa kemampuan dari Founding Titan dulunya pernah digunakan untuk mengubah struktur tubuh subjek Ymir yang dulunya pernah terkena wabah yang tak ada obatnya. Dan di sini juga terungkap masa lalu Tom Saver. Ternyata istrinya adalah seorang Marleyan. Dan saat istrinya tahu Tom Saver adalah orang Eldia, istrinya memutuskan untuk bunuh diri bersama anaknya. Oh iya, di sini ada sebuah Easter egg, yaitu ada sebuah boneka domba. Ini mempresentasikan wujud Titan Tom Saver. Namun jika dalam manga, boneka tersebut tidak ada, dan yang ada adalah boneka monyet. Lalu Zeke memiliki tujuan baru, yaitu ingin menghilangkan seluruh kaum Eldia di dunia dengan cara membuat kaum Eldia mandul, sehingga kaum Eldia tidak lagi memiliki keturunan dan kaum Eldia bisa musnah tanpa rasa sakit. Cara tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan kekuatan Founding Titan. Namun jika Zeke yang seorang keturunan bangsawan memakan pemilik Founding Titan, maka sumpah meninggalkan perang akan terulang lagi. Sehingga Zeke harus memindahkan Founding Titan kepada orang Eldia selain keturunan bangsawan. Dan Zeke akan menjadi perantaranya. Selang beberapa tahun, saat Reiner dan Bertolt menemui Zeke, ternyata Founding Titan telah berpindah kepada seseorang bernama Eren Yeager. Dan yap, ternyata ayah Zeke berhasil mencuri Founding Titan, dan saat ini telah mewariskannya kepada anaknya. Dan saat di Liberio, akhirnya Zeke bisa bertemu dengan adik tirinya untuk pertama kali. Di sini terlihat Eren menyetujui rencana Zeke. Namun karena Zeke tidak mau kemampuan Founding Titan aktif sekarang, maka sebagai gantinya Zeke melemparkan bola baseball kepada Eren. Sebagai tanda Eren menyetujui rencana Zeke. Lalu scene beralih ke masa sekarang. Di sini setelah Zeke teringat kembali dengan ayah angkatnya yaitu Tom Saver, akhirnya ambisi akan tujuan Zeke pun bangkit lagi. Dan tanpa ragu Zeke menarik pemicu tombak petir. Dan boom! Episode ini diakhiri dengan meledaknya tombak petir, sehingga menyebabkan Kapten Levi dan Zeke terpental. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.